Pada kesempatan kali ini, pertemuan di kedua ini, saya ingin mencoba menyampaikan bagaimana kita melakukan pengemasan di packing house, di penyimpanan dan pengangkutan. Nah, eh, topik bahasan kali ini yang pertama adalah pendahuluan, tentunya. Kemudian yang kedua itu penanganan pasca panen hortikultur. Kita khususkan di hortikultur ya, karena ini hortikultur ini merupakan komoditas yang memang banyak diperlukan atau dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian, nah, bagaimana kita mengetahui pengemasan di packing house, penyimpanan serta pengangkutan. Kemudian ada kerusakan pengemasan di packing house, penyimpanan dan pengangkutan serta cara pencegahannya. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita mencoba membahas yang pertama dulu. Jadi sebetulnya peningkatan produksi hortikultur itu harus diikuti oleh upaya penanganan hasil yang baik ya. Harus itu. Ya. Sehingga apa yang telah dihasilkan di lapangan dapat dijaga mutunya, ya, dapat dijaga mutunya untuk menekan kehilangan hasil panen. Nah, dalam pemasaran produk hortikultur baik sebagai komoditas segar maupun produk olahan, ini faktor mutu memegang peran yang sangat penting. Kenapa? Ini disebabkan sifat dasar hortikultur sebagai produk yang mudah rusak. Dan tentunya tuntutan konsumen akan mutu produk yang meningkat. Sehingga maka dari maaf. Nah, itu bagaimana sistem pengendalian mutu dapat dinilai berhasil. Jadi kita mencoba bagaimana melakukan pengendalian mutu. Bagaimana keberhasilan mutu tersebut? Nah, pertama, kalau meningkatnya daya tarik penjualan, itu dikatakan berhasil. Kemudian yang kedua, mengurangi keluhan konsumen serta menjaga citra dan kredibilitas produk. Yang ketiga, menjamin keamanan produk dengan melindungi konsumen dari keracunan makanan dan risiko lain yang berhubungan. Ya, ini hati-hati ya, karena kalau kita tidak mampu mengemas dengan sebaik-baiknya, ini produk ini bisa menjadi busuk, bahkan bisa menjadi racun bagi konsumen. Ya. Dan risiko-risiko lainnya lah seperti itu. Kemudian mampu mengurangi limbah dengan mencegah kerusakan yang akan timbul akibat pencemaran lingkungan. Selanjutnya meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan informasi yang didapat dari uji pengendalian mutu tersebut, ya. Dan membantu mengendalikan biaya dengan pemeriksaan kritis terhadap bahan baku dan proses produksi. Ya. Tadi biaya pun dapat dikendalikan dengan kalau kita mampu untuk bisa memeriksa secara kritis. Ada kritis itu secara mampu lebih deep lagi, lebih dalam lagi terhadap bahan baku, ya, maupun proses produksinya. Dan yang terakhir adalah menjaga kepercayaan dengan cara legitimasi semua mutu produk. Nah, ini disyaratkan dari Eshofer ya, karena dia mengatakan ini adalah hal yang sangat penting bagi pengendalian mutu. Nah, adik-adik sekalian, saat ini memang kebutuhan masyarakat akan hasil panen yang bermutu, ya, kemudian bebas bahan pengawet, serta yang nyaman dan siap dikonsumsi. Ini semakin meningkat kebutuhannya. Nah, di dalam produk yang dipasarkan itu harus terdapat unsur jaminan kepastian mutu, ya, pengolahan pada suatu packing house ya yang baik, sehingga nantinya ini pembeli atau konsumen ini akan mau membelinya dengan harga yang lebih baik seperti itu. Ya, karena memang produknya itu dikemas dengan rapi. Ya, dengan demikian diharapkan dapat memberikan nilai tambah, ya, dan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan oleh petani.
Kita juga ya, kalau kita mampu untuk bisa, jadi produk ini mampu dikemas dengan baik. Di samping kita dapat membantu diri kita untuk bisa menghasilkan produk yang bermutu, siap dikonsumsi, kita pun membantu nilai tambah. Nah, di negara berkembang seperti di Indonesia ini, ya, fasilitas pengenalan pasca panen memang masih sangat minim. Nah, dengan tuntutan mutu pada komoditas hortikultura yang masih rendah. Sehingga ini diduga kehilangan hasil dapat mencapai 50% atau bahkan lebih. Nah, akhirnya apa? Produk hasil panen banyak kehilangan nilai ekonominya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, Indonesia ini kan sangat luas ya. Indonesia ini hortikultura nanti tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Kita istilahkan lusis ya. Losis. Jadi tadi ya bisa mencapai kehilangan hampir 50% ya dibandingkan dengan negara-negara maju. Kalau negara maju itu kehilangannya itu di bawah 25%. Itu sudah sangat bagus dalam losis itu. Nah, maka sistem good handling practice, bagaimana penanganan yang baik itu adalah salah satu cara untuk meminimalkan tingkat kerusakan produk pertanian lah setelah panen, terutama hortikultura. Nah, penerapan GHP ini, good handling proses ini tentunya mengurangi risiko pertama kontaminasi produk segar selama penanganan, kemudian juga apalagi pengemasan, penyimpanan, bahkan sampai transportasi. Kita harus mampu menghandle dengan baik. Nah, proses yang disediakan harus sesuai dengan karakteristik produk. Produk masing-masing harus sesuai. Nah, sebetulnya berbagai inovasi teknologi ini dapat diterapkan untuk menjamin keberhasilan GHP tersebut. Handle practice itu. Nah, handling yang baik, penanganan yang baik itu disertai pula dengan good manufacturing practice. Jadi kedua proses itu harus harus manufacturing dan handling ini harus sangat terkait pada proses pasca panen, karena ini merupakan kegiatan pengolahan hasil pertanian secara baik dan benar, produk olahan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Ini ya intinya. Jadi penerapan GMP adalah untuk meningkatkan daya saing hasil pertanian, juga meningkatkan mutu produk, olahan akan jelas akan mempengaruhi nilai saat jual suatu produk. Nah, kemudian maka perlu treatment, perlu perlakuan yang cermat pada komunitas segar ya. Komunitas segar ini akan menambah save lifetime, masa kesegaran komoditas tersebut. Nah, ini sangat-sangat berkaitan ya. Jadi kebutuhan yang handlingnya yang bagus, kemudian setelah itu dilakukan perlakuan yang cermat sehingga komoditas itu tetap segar. Nah, kenapa sebetulnya banyak hal-hal yang bisa bisa merugikan. Sebetulnya ini contohnya ya, ada aktivitas patogen pasca panen. Biasanya ada patogen yang memang berkembang kalau kita tidak mampu dan tidak cermat menghandle seperti itu. Patogen tersebut kan akhirnya tadi ya, dapat menghasilkan racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sehingga produk hortikultura itu sudah tidak layak dikonsumsi, tidak layak dikonsumsi dan diperdakan karena handlingnya nggak bagus. Nah, memang handling itu bagus, bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi ya itu, sekali lagi bahwa hati-hati dengan patogen yang cenderung tetap berkembang pada produk tersebut kalau kita tidak cermat di dalam melakukan penanganan pasca panen tersebut. Karena itu, bahwa kita perlu apa? Perlu teknologi untuk penanganan
pasca panen. Seperti itu. Baik. Nah, penanganan pasca panen yang seperti apa? Nah, di dalam penanganan pertanian, istilah pasca panen adalah sebagai tindakan, ya, tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Ya. Tujuannya apa untuk pasca panen tersebut? Satu adalah mencegah susut bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, serta mencegah kontaminasi bahan asing yang dan mencegah kerusakan fisik. Itu tujuan utamanya. Jadi apa namanya, komoditas tersebut tetap segar di tangan konsumen. Kemudian jadi hasil tanaman tersebut, hasil panen maksudnya, dalam kondisi yang baik, sesuai dan tepat untuk dapat segera dikonsumsi atau untuk bahan baku pengolahannya. Ya. Nah, penanganan pasca panen produk hortikultura ini penting. Mengapa penting? Ya, karena apa? Produk horticulture itu cepat rusak, perishable. Ya, perishable dalam waktu yang singkat itu cepat rusak. Maka sistem penyimpanan produk hortikultura yang direkomendasikan adalah bagaimana penggunaan sistem penyimpanan, ya, terintegrasi. Ya. Terintegrasi apa? Biasanya memang dengan pendinginan yang terkontrol dengan transportasi. Jadi ada terintegrasi, ada pendinginan terkontrol, transportasinya juga movable, storage-nya juga bagus, sehingga komoditas cepat sampai konsumen dalam keadaan segar. Itu poin utamanya. Apa namanya, mutunya segar seperti itu. Lalu sebetulnya istilah pasaran secara keilmuan disebut dengan istilah satu pasca produksi atau post production. Post production ini ya dibagi dalam dua bagian atau dua tahapan. Pertama, pasca panen atau post harvest. Ya. Jadi post harvest itu adalah ya atau disebut juga primary processing, ini untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi dengan segar. Nah, perlakuan pasarnya tidak mengubah bentuk penampilan atau penampakan produk, termasuk berbagai aspek dari permasalahan distribusi. Jadi penanganannya itu segar, ya, masih segar di tangannya. Lalu kemudian setelah itu ada pengolahan. Itu disebut apa? Itu secondary processing. Ini tindakan yang mengubah hasil tanaman atau panen itu ya, tersebut ini ke kondisi atau bentuk lain dengan tujuan agar produk menjadi dapat tahan lama atau diawet atau awet ya. Mencegah perubahan yang tidak dikehendaki atau untuk penggunaan lain, termasuk untuk tujuan pengolahan pangan dan pengolahan industri makanan. Nah, itu dua-duanya sangat dipentingkan, baik post harvest ya, masih mentah, maupun juga pengolahan yang diolah untuk bahan ini, terutama untuk hortikultura. Nah, penanganan pasca panen ini bagaimana penanganan pasca panen yang baik? Penanganan pasca panen adalah yang penting adalah menekan losses, menekan kehilangan. Baik, artinya kehilangan itu baik kualitas, kuantitas, ya. Dari mulai penurunan kualitas sampai komoditas tersebut tidak layak pakai atau pasar, maaf, atau not marketable atau tidak layak dikonsumsi. Itulah sebabnya penanganan pasca panen itu sangat penting. Jangan sampai not marketable, tidak layak pasar. Seperti itu. Itu penanganan. Nah, untuk menekan kehilangan tersebut, apa saja sih yang perlu diketahui? Ada beberapa hal. Tapi yang intinya adalah kita harus tahu sifat biologi hasil tanaman yang ditangani berupa struktur dan komposisi hasil tanaman tersebut. Harus tahu itu. Kemudian juga dasar-dasar fisiologis pasca panen seperti terjadinya respirasi, transpirasi, kemudian produksi etilen juga perlu. Dan teknologi penanganan pasca panen yang sesuai dengan tentunya marketable ya, sesuai dengan keuntungan. Nah,
Adik-adik sekalian, saya ingin mencoba secara global, secara garis besar ya, tahapan pasca panen hortikultura itu seperti apa secara globalnya. Ini sebetulnya ini. Jadi mulai panen, dibersihkan, dikumpulkan, dikemas, diangkut. Gitu ya. Diangkut kemana? Baik diangkut untuk konsumen individu maupun untuk industri pengolahan. Secara ringkas seperti itu sebetulnya penanganan pasien untuk hortikultura ya. Itu. Nah, apa sih manfaatnya melakukan penanganan pasca panen tersebut? Sebetulnya kalau dibandingkan dengan peningkatan produksi, ya, penanganan pasca panen ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama adalah lebih murah melakukan penanganan pasca panen. Artinya penanganan itu ditangani dengan hati-hati, dengan dikemas, dibandingkan dengan peningkatan produksi. Nah, peningkatan produksi itu ya harus ada input tambahan ya, karena ada pestisida, pupuk, obat-obatan dan sebagainya ya, pestisida, obat-obatan, ya. OPT untuk OPT dan sebagainya. Itu membutuhkan input tambahan. Kemudian yang kedua, risiko kegagalannya lebih kecil. Nah, kalau input kalau gagal pada peningkatan produksi panen, itu berarti gagal panen kan seperti itu. Namun, ya, pada penanganan pasca panen bila gagal pada umumnya ya tidak menambah kehilangan, ada barangnya. Jadi ini lebih kecil risikonya. Nah, selanjutnya adalah energi yang digunakan untuk memproduksi hasil yang kemudian hilang. Ini dapat dihemat. Nah, kita lihat ya, waktu yang diperlukan lebih singkatnya. Jadi pengaruh perakuan untuk peningkatan produksi terlihat itu biasanya 1 sampai 3 bulan kemudian ya, rata-rata untuk tanaman pangan lah, tanaman hortikultura ya. Hortikultura itu pada umumnya relatif antara 1 sampai 3 bulan kemudian hasilnya akan terlihat. Itu saat panen biasanya seperti itu. Namun ya, pengaruh penanganan pasca panen dapat terlihat 1 sampai 7 hari setelah perlakuan. Jadi energi yang digunakan itu lebih bisa dihemat seperti itu dibandingkan dengan peningkatan produksi. Itu. Nah, bagaimana dengan pengemasan di tempat packing house, ya, tempat pengemasan itu, kemudian penyimpanan dan pengangkutan. Nah, dalam pemasaran produk hortikultura baik sebagai komoditas segar maupun olahan tadi ya jadi tadi ada belum bentuknya segar maupun olahan. Ini yang jelas adalah faktor mutu memegang peranan yang sangat penting. Mutu ya. Terutama pengolahan yang terdapat di rumah pengemasan. Packing house. Nah ini di packing house ini harus betul-betul dijaga ya seperti itu. Nah, didasarkan kenapa ya tadi ya saya sampaikan bahwa sifat hortikultura sebagai produk yang mudah rusak atau perishable dan tuntutan konsumen akan mutu produk yang meningkat. Sekarang ini konsumen sudah mulai jeli ya bahwa kemudian rusak sedikit aja protes gitu seperti itu. Bagaimana dia mau mengamati dan keinginannya memang produk itu harus betul-betul tertangani dengan baik. Dan tentunya di situ ada produk yang dipasarkan itu terdapat unsur jaminan kepastian mutu. Nah, sehingga nih kita harus packingnya nih, pengemasan di packing house-nya, sehingga nantinya pembeli atau konsumen akan mau membelinya. Ya tentunya kalau produknya baik, ya konsumen pun ya terlihat segar dan sebagainya, konsumen pun tidak perlu banyak tawar menawar sebagainya. Ini sudah bagus kok, kualitasnya bagus, ada license-nya kok, ya saya mau beli meskipun agak mahal. Seperti itu gambaran singkatnya seperti itu. Baik,
selanjutnya proses-proses yang terdapat di dalam packing house yang berhubungan dengan pengenalan itu dilakukan untuk mendapat produk yang baik, ya. Kemudian mengurangi kehilangan atau susut hasil, ya. Kehilangan susut hasil yang nantinya akan menyebabkan bahan rusak. Nah, ini ada berbagai bentuk kehilangan di dalam pasca panen. Untuknya sayuran atau hortikultura juga. Itu nilai gizi, susut bobot, busuk, penurunan secara fisik, dan tentunya penurunan tadi daya tarik produknya. Seperti itu. Jadi selama proses di dalam packing house, semua kehilangan dan susut di atas ya dapat terjadi sebab sayuran itu kadang kemudian ini sayuran dan hortikultur, ya, maaf saya kurang ini kan dengan buahnya. Sayur dan hortikultur itu ada kemungkinan lecet, ya, memar, pecah, sobek-sobek seperti itu, ya. Nah, kondisi itu memang mengakibatkan penurunan mutu sayuran atau hortikultur dan buah-buahan, dan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada tingkat pedagang pengumpul. Ya. Dari itu kita perlu melakukan pasca panen, penanganan pasca panen yang baik. Seperti itu. Nah, salah satu sistem pengendalian mutu pada proses kita sudah mulai berpikir agroindustri, ya, adik-adik semua. Berpikir ke depan, proses agroindustri. Nah, khususnya untuk hortikultura ini, ya, yang tentu yang bernilai tinggi. Dengan cara yang seperti apa? Cara pemrosesan produknya dan pengemasannya di packing house-nya, ya, secara lebih baik. Ya. Apa saja tahapannya? Satu, proses aliran bahannya harus diperhatikan. Ya, di packing house-nya, proses aliran bahannya. Kemudian tata letaknya serta penggunaan bahan yang sesuai. Nah, proses aliran bahan pada umumnya seperti ini. Jadi, proses aliran bahan bagaimana kita mengontrol pencuciannya, sortasi setelah dicuci, ya, itu ada pemutuhan beda, ya. Jadi sortasi itu hanya pemisahan buat biasa, tetapi ada tingkat lebih lanjut. Jadi bagaimana mengukur mutunya produknya, baru setelah itu ditimbang. Ini proses aliran bahan yang relatif sederhana untuk ke hortikultura yang bernilai tinggi. Nah, kemudian bagaimana dengan pengemasannya? Nah, pengemasannya atau untuk membuat packing house yang optimal, maka diperlukan pengendalian mutu hortikultura, tata letaknya. Jadi, tata letak yang berhubungan dengan batasan, prinsip, dan tujuan perencanaan tata letak fasilitas. Jadi gini maksudnya. Jadi letaknya di mana sih yang baik? Apakah letaknya taruhlah mudah terinjak, kemudian juga terkena panas atau hujan, numpuknya terlalu banyak, seperti itu. Ya. Kemudian penjualannya udah biasa-biasa aja seperti itu. Kemudian di dalam penanganannya terkena sendat. Biasa kadang-kadang kan pengumpulkan seenaknya saja, yang ambil itu bukan dengan tangan tetapi dengan senjata tajam. Nah, itu kan merusak. Ya. Kemudian kontak langsung juga suhu tertentu. Nah, prinsip-prinsip dalam perencanaan tata letak fasilitas perencanaan aliran bahan yang mempertimbangkan faktor bahan tadi, ya, faktor bahan, pergerakannya, metodenya, proses atau pusat aktivitas dan bangun. Ini tata letak perlu seperti itu. Ya, meskipun tadi sudah sortosinya sudah bagus, tapi asal saja diletakkannya, ya tidak akan berhasil juga dengan baik. Ya. Nah, selain itu ada bahan yang sesuai. Artinya kemasan-kemasan antara produk hortikultura yang satu dengan yang lainnya, sayuran mau buah-buahan, sebetulnya berbeda-beda. Tergantung nanti produk apa yang dihasilkan. Panwakol beda lah dengan penanganannya dengan apel, seperti itu. Jadi identifikasi dulu. Dimulai dengan identifikasi jenis barangnya. Apakah barangnya dikirim itu mudah pecah, mudah busuk, dan rentan terhadap kerusakan. Nah, setelah itu tentunya memilih bahan dasar yang tepat untuk digunakan sebagai pembungkus. Bisa dalam bentuk kardus, kemudian perlu juga bubble wrap,
Terus ada sederhana aja bisa ada koran. Nah, tentu makan seperti itu. Jadi bahkan ada yang memang digunakan dilapisi plastik atau kayu. Kita harus mempelajari mengidentifikasi jenis barang tersebut. Nah, adik-adik sekalian, menurut Toha, dia seorang ahli dalam pengemasan packing house itu, bahwa di dalam packing house itu terhadap suatu proses keluar masuk barang. Sebetulnya bagi tiga ya. Ada namanya FCFS ya. First come first serve, jadi atau first in first out. Jadi pelanggan yang hanya datang pertama, yang dipilih pertama mendapat pelayanan. Yang datang pertama dilayani kan seperti itu. Tetapi juga ada juga metode yang menggunakan last come first serve, LCFS, yaitu pelanggan yang akan dipilih untuk dilayani berdasarkan kebalikan urutan kedatangan seperti itu. Jadi pelanggan yang datang terakhir akan dilayani pertama. Nah, menurut Toha itu seperti itu. Dan ada juga serve in random order atau SERO, yaitu pelanggan akan dipilih secara acak untuk dilayani. Nah, mana yang baik? Ada riset mengatakan yang dilakukan juga oleh Pak Tahap dan kawan-kawan, dalam suatu analisis antrian diasumsikan bahwa tata cara pelayanan secara umum dalam bentuk first, jadi ya memang umumnya seperti itu sebetulnya. Ya, akan lebih baik. Artinya itulah sebetulnya lebih adil ya dibandingkan yang datang terakhir kok malah dilayani duluan. Tapi memang ada seperti itu. Menurut hasil penelitian dari Toha seperti itu. Baik. Nah, bagaimana dengan penyimpanan hortikultura? Ya, penyimpanan komoditas hortikultura pada dasarnya merupakan usaha untuk mempertahankan komoditas panen dari sejak dipanen hingga saatnya digunakan. Nah, makanya penyimpanan juga berarti upaya mempertahankan komoditas panenan tetap dalam kondisi segar dan sekaligus masih memiliki kualitas baik. Selalu begitu ya. Selalu segar baik. Nah, penyimpanan itu sendiri adalah biasanya pada umumnya penyimpanan dalam kondisi suhu dingin dan penyimpanan pada kondisi atmosfer terkendali. Ya, terkendali atmosfernya, tidak terlalu panas, ya. Apalagi sangat panas, sudah buahnya itu perishable ya karena mudah rusak. Ini ya karena diperlukan untuk yang mudah mengalami kerusakan ya tadi. Setelah memasuki periode panen, cara penyimpanan itu dapat mengurangi laju respirasi ya. Kalau terlalu panas kan terjadi respirasi dan tentunya ada proses-proses metabolisme lainnya, mengurangi proses penuaan, mengurangi kehilangan air dalam pelayuan, mengurangi kerusakan akibat aktivitas mikroba, dan tentunya mengurangi proses pertumbuhan yang tidak dikehendaki seperti ada pertunasan. Jadi kalau umpamanya kita menyimpannya juga ada penyimpanan dalam kondisi yang atmosfernya tidak terkendali, itu kadang-kadang tumbuh tunas. Nah ini sudah tidak bagus di dalam proses. Kemudian bangunan penyimpanannya lokasinya seperti apa yang ideal? Nah, yang ideal adalah bahwa lokasi itu dekat dengan lahan pertanian atau sumber pasokan. Idealnya seperti itu ya. Jadi sebetulnya untuk membangun bangunan penyimpanan, storage-nya itu ya, tidak jauh-jauh dengan lahan pertanian atau sumber pasokan seperti itu. Kemudian punya akses jalan yang bisa dilewati kendaraan roda 4, pastilah ya, karena biasanya pengangkutan itu jarang yang menggunakan roda 2, pasti roda 4 ya. Seperti truk dan sebagainya, kontainer dan sebagainya. Harus ada aksesnya seperti itu. Kemudian lokasi bebas cemara, berada daerah yang stabil dan bebas air. Kemudian lokasi sesuai dengan peruntukannya. Tidak ada pertentangan dengan rencana pemanfaatan dan penataan lahan. Artinya lahan itu, lokasi itu betul-betul stay di situ, ya. Tidak, lahannya itu tidak bermasalah, lahan itu bukan merupakan lahan yang memang diperuntukkan oleh penggunaan yang lainnya, tetapi lokasi itu betul-betul safe, ya. Betul-betul aman agar penanganannya itu bisa safely. Dan jadi
juga tidak tidak untuk konflik seperti itu. Nah, sekarang juga bagaimana sih bangunan penyimpanan itu bentuknya? Packing house-nya itu seperti apa? Packing house yang ideal adalah mempunyai beberapa ruangan sesuai proses. Tadi ya ada proses dari mulai proses sortasi, penerimaan, sortasi dan sebagainya. Harus ada itu ruangan-ruangan seperti itu. Nah, terus susunnya seperti apa? Ya susunannya diatur sesuai dengan proses penanganan. Nah, ukuran sesuai dengan fungsi dan kapasitas produksi. Dan jangan lupa lantai tidak boleh licin dan tidak mudah retak, mudah dibersihkan. Karena harus bersih ini packing house itu ya. Kemudian kemiringan lantai harus cukup ke arah pembuangan air, itu agar air tidak selalu tergenang di dalam house tersebut, packing house tersebut. Karena ini sangat berbahaya ya kalau membuang air itu tergenang. Jadi dirancanglah agar lantai itu harus miring untuk pembuangannya. Jadi dan kemudian lantai ruangan lebih tinggi dari halaman. Dinding tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan. Kemudian pintu, jendela terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, mudah dibuka dan ditutup, serta tidak menimbulkan kontaminasi. Ventilasi harus bagus, jumlahnya cukup. Untuk apa? Menjamin pertukaran udara yang baik. Kalau terlalu lembab juga tidak baik, terlalu panas juga tidak baik. Kemudian yang jelas terakhir adalah penerangan mencukupi untuk alat-alat penanganan pasca. Nah, itulah adalah bangunan ideal packing house. Seperti itu. Nah, fasilitasnya apa? Fasilitasnya tersedia sumber dan jaringan air bersih dengan volume dan jumlah yang cukup. Kemudian tersedia sarana cuci tangan serta bak pencucian. Oh, maaf nih yang ini double nih. Jumlah toilet, ada toiletnya. Toiletnya juga harus ideal juga nih. Menurut para periset itu, peneliti itu, bahwa satu toilet itu untuk 20 orang pekerja. Itu maksimalnya ya. Idealnya seperti itu. Kemudian tersedia sarana penanganan sampah baik organik maupun anorganik, dan tersedia lahan parkir untuk bongkar muat produk. Nah, ini fasilitasnya harus ada dalam packing house tersebut. Kemudian peralatan. Bagaimana dengan peralatannya? Nah, peralatannya harus bersih dan mudah bersihkan. Nah, dan perubahan itu memang yang berhubungan langsung dengan produk itu tidak boleh berkarat, tidak mudah melimpas. Kemudian yang penting juga adalah timbangannya. Timbang menimbang itu harus dikalibrasi. Seperti itu. Nah, kemudian jenis peralatannya tentunya yang sesuai dengan komoditas yang ditangani. Ada meja kerja, ada alat sortasi, alat grading, kemudian juga alat angkut dalam ruangan, kemudian wadah, kontainer, atau keranjang plastik, alat timbangan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu merupakan peralatan-peralatan yang memang harus mampu disediakan seperti itu. Kemudian, nah, apalagi ini pengangkutan. Nah, ini yang penting ini pengangkutan. Ya. Pengangkutan ini merupakan kegiatan. Jadi kita definisikan dulu lah pengangkutan ini. Pengangkutan ini memang gini. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa pengangkutan bahan hasil pertanian itu memang sudah dilakukan sejak dulu. Maka ini ada satu hal yang mengaturnya. Sudah dulu ada, artinya pengangkutan itu secara tradisional dilakukan. Jadi menggunakan alat sederhana, tenaga manusia, bahkan dulu ya menggunakan bantuan hewan atau binatang ternak. Ya. Nah, tentunya peralatan pengangkutan ini sekarang ini telah berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Nah, meskipun peralatan tradisional pun hingga kini ya memang masih digunakan sih seperti itu, tetapi penggunaannya itu harus ada aturannya seperti itu.
Dan pengangkutan barang dalam jumlah yang relatif banyak dia harus memperhatikan berbagai hal. Ya. Kalau umpamanya nih ya, barang banyak, hati-hati di dalam hal penyimpanannya atau istilahnya apa ya, penumpukan lah, hati-hati. Kemudian apa namanya selama proses transportasi tadi ya umumnya memar, getaran, serta ada gesekan. Ya, itu harus hati-hati bila terjadi hal-hal demikian. Dan meskipun umpamanya ini ada apa sih namanya di dalam kemasan itu dalam mampu meredam efek goncangan, tetapi daya redamnya pun apa ya? Ini tergantung pada jenis kemasan serta jenis dan tebalnya ya, jenis dan tebalnya, jenis tebal apalagi bahannya, kemudian bahan-bahan kemasan dalam mudah tertentu. Nah, apalagi ya kalau komoditas itu untuk ekspor biasanya kan lebih ketat ya. Biasanya dengan apa namanya? Dengan menggunakan kemasan dan menyusun kemasan yang uh, ada terstandar yang ditetapkan sehingga dapat mengurangi kerusakan pada komoditas ya. Jadi sekali lagi bahwa pengangkutan ini merupakan apa ya salah satu mata rantai yang penting di dalam penanganan, penyimpanan, kemudian juga distribusi. Utamanya adalah bagaimana pengangkutan ini secara cepat sampai dari produsen ya, sampai ke konsumen ya. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya perhubungan itu banyak di darat ya. Jadi dominan ya. Jadi pengangkutan-pengangkutan ini dominannya terhadap pengangkutan terutama hortikultura ini banyak di darat ya. Biasanya apa ya? Truk ya, truk atau juga mobil bak terbuka, ya sejenisnya lah. Ada juga yang menggunakan kereta api seperti itu. Nah, karena apa? Biasanya apa? Truk atau alat angkut yang sejenisnya itu memang relatif lebih fleksibel. Ya. Biasanya kan, ya artinya tidak membutuhkan jadwal perjalanan yang cepat, tepat seperti kereta api. Jadi mereka banyak menggunakan truk-truk sejenisnya, bahkan menggunakan kereta api. Jadi kalau menggunakan kereta api ya memang sudah terjadwal dengan sebaik-baiknya. Hanya saja gitu kan. Hanya saja sayangnya di pengangkutan dengan truk sering terjadi pemuatan yang terlalu padat ya. Nah, apalagi umpamanya jaraknya itu apa ya dalam satu pulau, kemudian juga antara satu lebih. Jadi ada standar yang ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau umpamanya ya pengangkutan jarak jauh lebih dari 5 jam seperti itu, ada periset mengatakan begitu, ya menggunakan kereta api saja. Nah, karena di kereta api itu biasanya adik-adik sekalian di kereta api itu ada gerbong, ya gerbongnya itu ada gerbong pendinginnya. Sehingga kalau biasanya kalau umpamanya di truk itu ya 5 jam ya biasa-biasa saja tidak ada apa namanya jalan pendingin ya. Apalagi umpamanya ya di dalam perjalanannya itu ya truk itu tidak rata permukaannya. Ini bermasalah lagi ya. Jadi ini apa tingkat guncangannya, ketidakrataan jalan tersebut ya memang jadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi apa namanya? Makanya memang meskipun lebih fleksibel, tetapi ya memang hati-hati kerusakan mekanis pada hortikultur itu lebih tinggi pada pengangkutan truk dan seterusnya dibandingkan dengan kereta api. Nah ini harus menjadi suatu bahan-bahan apa namanya pemikiran juga bagi adik-adik semua ke depan. Bagaimana harus apa namanya mempertimbangkan hal-hal sehingga di dalam pengangkutannya itu apa namanya berjalan dengan baik. Nah, memang pengangkutan ini sudah diatur ya, disampaikan ya bahwa tidak ada permentannya nomor 44 tahun 2009 bagaimana pedoman pengenalan hasil panen asal tanaman yang baik atau kita disebut good handling practices. Ada sudah diatur. Ya. Jadi tadi ya sudah dijelaskan bahwa memang ini yang harus hati-hati di dalam transportasi.
Karena ada periset, ada peneliti mengatakan bahwa kerusakan itu relatif tinggi ya, antara 6 sampai 30%. Nah, apalagi tadi ya, adalah kondisi jalan yang dilalui kendaraan. Jadi apa namanya? Bahan-bahan produk-produk itu mengalami guncangan jika kondisi jalan yang tidak rata. Jadi menurut Purwadarya itu biasanya guncangan itu menjadikan memar, susut berat, dan memperpendek masa simpan. Ya, kemudian tentunya angkutan yang tidak berpendingin harus mempunyai, umpamanya di situ ada angkutan yang tidak berpendingin, ya terus harus mempunyai ventilasi yang cukup. Ya. Kemudian produk yang dimuat harus sesuai dengan kapasitas dan mempertimbangkan ketinggian tumpukan. Nah, hati-hati ya. Di dalam tadi ya, di dalam penumpukan itu hati-hati kalau umpamanya kan dalam penumpukan kalau tumpukannya terlalu tinggi akan jelas membebani tumpukan yang di bawahnya. Dan itu ada pendistribusian yang harus dicatat. Itu pengangkutan. Sekarang bagaimana dengan kemasannya? Nah, kemasan transportasi ini apa? Kemasan untuk membantu sarana transportasi atau distribusi dan penimbangan di gudang. Nah, jadi menurut Kusuma, kemasan transportasi terdiri 2 jenis, yaitu yang sifatnya kaku dan fleksibel. Rigid itu kaku ya, rigid itu kaku dan fleksibel. Nah, untuk apa kemasan rigid? Ya, di kemasan yang kaku itu desainnya memberi perlindungan lebih baik terhadap produksi yang dikemas. Produk yang ini. Ya, nah, jadi kemasan rigid ini sangat tinggi sehingga menumbuhkan bisa lebih tinggi. Jadi kalau kemasannya lebih kaku, nah kemampuan untuk biasanya kan harus ditumbuk-tumbuk itu lebih tinggi. Nah, dan memang bisa berulang kali. Contohnya apa kemasan rigid itu? Yaitu peti kayu, kardus, karton, seperti itu. Nah, sekarang kalau bagaimana dengan kemasan fleksibel? Kemasan fleksibel itu mempunyai bobot yang ringan dan produk yang terkemas. Ini dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Ya itu, kalau yang fleksibel itu bisa dengan plastik atau apa namanya kantong jaringan, kantong jaring seperti itu. Nah, dari sekalian kemasan transportasi yang umum dipakai sebagai kemasan transportasi di Indonesia adalah kemasan seperti karton atau corrugated box. Bahan ini ya memang termasuk bahan yang rigid ya, yang kaku karena memiliki bentuk yang memang tidak bisa diubah seperti itu. Dan memang menurut Kusuma itu bahwa keunggulan kemasan rigid perlindungan yang lebih baik terhadap produk. Ada 2 menurutnya, Kusuma itu adalah RSC, regular slotted container, dan full telescopic container. Itu sebetulnya dua-duanya bentuk kemasan karton juga seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana dengan potensi kerusakan? Potensi kerusakan baik di packing house, penyimpanan dan pengangkutan. Lalu bagaimana sih untuk apa namanya cara mencegahnya seperti itu? Nah, komoditas hortikultura sekali lagi ya, bahwa komoditas hortikultura memiliki sifat masih dapat melakukan pernafasan setelah dipanen. Ya. Jadi apabila setelah dipanen dan tidak segera ditangani dengan baik, komoditas hortikultura itu akan segera rusak akibat pengaruh fisik, kimiawi, ya, mikrobiologi dan fisiologisnya. Ya. Walaupun memang perubahan ini pada awalnya menguntungkan, yaitu perubahan warna, rasa, aroma, tapi kalau perubahan ini terus berlanjut dan tidak dikendalikan, ya jelas nih akan merugikan karena memang bahan akan rusak kalau terus-menerus kan tidak dapat dimanfaatkan atau busuk. Ya. Nah, keragaman kondisi fisik dan morfologis buah dan sayuran ini mencirikan pula akan kepekaan terhadap kerusakan mekanis dan patologis. Jadi di sini ada 2 coba ya yang bisa disampaikan, ada kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis itu akibat dari apa? Dari impact, dari benturan, kemudian compression.
dari tekanan, vibration, getaran-getaran seperti itu. Itu akan menyebabkan kerusakan mekanis, ya, benturan-benturan tekanan. Tapi itu memang tadi ya, bahwa kalau jalannya tidak rata dan sebagainya itu akan terbentur-bentur, tergetar. Sebenarnya itu akan bisa memberikan apa namanya, mengakibatkan kerusakan mekanis. Namun juga ada kerusakan patologis. Ada memang serangan mikroorganisme tertentu yang sifatnya patogenik ya. Biasanya ya itu cendawan dan bakteri. Sehingga nanti kalau umpamanya sudah terjadi kerusakan patologis, maka juga akan berpengaruh terhadap transpirasi atau penguapan air dari produk tersebut. Nah ini yang bisa menyebabkan kondisi rusak. Kemudian, nah bentuk kerusakannya seperti apa? Perubahan struktur ya, tepung dari gembur jadi gempal, teksturnya berubah dari padat jadi lembek, perubahan warnanya dari merah jadi coklat, nah seperti itu kan. Seperti apel ini saya gambarkan ya, merah jadi coklat. Rasanya manis jadi masam, aromanya wangi jadi bau seperti itu. Itulah bentuk-bentuk kerusakan seperti itu. Nah, kerusakan juga ada macamnya ya. Jadi saya ingin menjelaskan dulu tadi ya, kerusakan fisiologis. Salah satu faktor penyebab kerusakan produk secara fisiologis pada produk hortikultura adalah temperatur atau suhu. Jadi temperatur yang tinggi ini akan mempercepat proses fisiologis, baik respirasi maupun transpirasi, juga dengan aktivitas mikrobiologi dan mikroorganismenya. Jadi dengan semakin cepatnya respirasi, maka proses pembongkaran pati menjadi gula sederhana. Jadi proses metabolisme itu adalah perubahan pati menjadi gula sederhana. Ya kan semakin cepat. Kalau sudah perubahan jadi pati menjadi gula sederhana, dan sudah berarti proses kematangan buah semakin cepat seperti itu ya. Sehingga apa? Ini berarti proses apa namanya, umur simpan menjadi pendek seperti itu. Nah, kemudian pendinginan. Ya. Pendinginan ini baik pendinginan atau prekalori maupun pendinginan dingin pada prinsipnya memberikan apa ya, menekan proses metabolisme, baik respirasi, transpirasi ataupun aktivitas mikrobiologi. Nah, ada beberapa hasil penelitian ya yang menunjukkan bahwa penyimpanan dingin efektif dalam meningkatkan umur simpan produk hortikultura. Jadi pendinginan ini bisa dijadikan alternatif ya di dalam menyimpan produk hortikultura untuk stok dalam skala rumah tangga ataupun pedagang dan pelaku distributor. Kemudian apalagi ini, suhu. Suhu dalam penyimpanan dipertahankan kisarannya antara 0 sampai dengan 10 derajat Celcius. Itu optimalnya ya. Nah, kalau terjadi suhu di bawah optimum, ini menyebabkan pembekuan atau sealing injury. Nah, kalau umpamanya di atasnya akan juga memperoleh penyebab umur simpan menjadi lebih singkat. Jadi dalam kata lain adalah bahwa untuk memperoleh hasil penyimpanan yang baik, ini suhu di ruangan harus dijaga agar tetap konstan dan tidak berfluktuasi seperti itu. Kemudian dengan pengemasan komoditas hortikultura dapat dilindungi dari kerusakan, benturan mekanis, fisik, kimia, dan mikrobiologi selama pengangkutan penyimpanan. Nah, pada umumnya teknologi yang banyak dikembangkan untuk mempertahankan segaran buah adalah controlled atmosphere (CA) dan modified atmosphere packaging. Itu ya, berkaitan dengan kontrol-kontrol yang berkaitan dengan kondisi apa ya, optimum dari kesegaran buah itu.
plastik PE baik jenis HDPE, high density polyethylene atau LDPE, low density polyethylene umumnya digunakan sebagai wadah atau kemasan primer, artinya kemasan yang kontak atau berhubungan langsung dengan produk. Itu biasanya menggunakan plastik. Kemudian teknik pendinginan. Nah, banyak sih sebetulnya untuk pendinginan produk setelah panen. Ya, jadi teknik ini dapat menggunakan baik udara, air, evaporasi air, dan es. Es juga ya. Es ini biasanya sebagai coolant. Nah, eh, ada 5 cara pendinginan produk dengan spesifikasi produknya. Ya, satu adalah room cooling. Ya. Jadi ini cara pendinginan ini secara luas digunakan kalau hanya memberikan pola pendinginan tidak seragam dan lambat. Nah, di dalam room cooling itu tempat produk yang dikemas atau curah, pendinginan dicapai melalui konduktivitas termal. Jadi ya apa ya, hanya memberikan pola pendingin yang tidak seragam, tapi tetap aja cooling, apa namanya, didinginkan. Nah, kemudian forced air cooling. Nah, ini kalau tadi hanya dinginan, udaranya didinginkan sebagai coolant. Nah, dihembuskan melalui kemasan atau wadah curah, kemudian mengkondisikan warna tutup dengan produk. Ya. Cara ini dibantu dengan kipas besar yang mampu mensirkulasi udara yang banyak dan cepat. Ya, biasanya udaranya ini ya yang dinginkan. Lalu ada juga hydrocooling. Nah, ini jadi coolant-nya itu menggunakan air. Kalau tadi ruangan biasa saja, kemudian udaranya yang sebagai coolingnya. Nah, ini air ya, sebagai konduktor panas yang baik sehingga mampu menurunkan suhu produk. Ya 35 derajat itu menjadi mendekati suhu penyimpanan. Ya biasanya penyimpanan itu kan apa namanya 5 derajat Celcius ya kurang lebih tadi ya. Ya jadi cepat 15 sampai 45 menit. Cepat. Kemudian ada vacuum cooling. Jadi penguapan air menurunkan tekanan udara dalam ruang sampai 4,6 mm. Ini ada penelitian seperti itu. Pada kondisi ini air menguap dari produk pada suhu 0 derajat Celcius. Yang terakhir adalah package icing. Pakai menggunakan es. Ditentukan oleh jumlah es yang digunakan dalam kemasan dan jumlah yang dibutuhkan untuk pendinginan produk beragam memang tergantung pada produknya. Karena perbedaan suhu antara es dengan produk adalah tinggi, maka awalnya akan menjadi pendinginan yang cepat seperti itu. Nah, sekarang saya bagi kerusakan bentuknya. Ada kerusakan mekanisnya. Biasanya, jadi sekalian, kalau kerusakan mekanis itu faktor-faktor yang memenuhi tingkat kerusakan mekanis biasanya disebabkan oleh ada gaya-gaya dari luar. Tingkat kerusakan mekanis ini jadi pengaruh area besarnya gaya luar atau beban. Jadi maksudnya gaya di luar itu ada beban yang mempengaruhi hortikultura tersebut, sehingga mengenai buahnya. Jadi kerusakan akan lebih besar bila gaya itu semakin tinggi kan, menekan semakin tinggi jika di buah. Namun ada juga sifat mekanis hortikultura. Nah, sifat mekanis itu dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yakni ada gayanya, ada deformasinya, dan ada waktunya. Jadi berkaitan dengan formasi tadi ya, formasi apa namanya, bentuk seperti apa di dalam mekanis hortikulturanya dan seberapa lama. Jadi seberapa lama hortikultura ini diberikan beban tersebut atau ini tersebut. Nah, apa sih namanya kerusakan mekanis lambang angkutan transportasi ini? Okay. Pertama, isi kemasan yang terlalu penuh. Jadi kalau kemasan yang terlalu penuh, itu pasti akan menyebabkan kerusakan mekanis. Kenapa? Ada kompresi ya. Jadi dari dikompres terhadap dari kompres apa namanya kerusakan terjadi kompresi itu maksudnya nanti karena terkompres terlalu tinggi maka apa namanya hortikultura bisa. Kemudian isi kemasan kurang. Jadi isi kemasannya ini juga kalau berkurang pun
menyebabkan kerusakan vibrasi pada lapisan atas. Jadi ada ruang di atas bahan sehingga selama pengangkutan bahan bagian atas akan terlempar dan berbenturan gitu ya. Jadi umpamanya ada kotak nih ya, kotak itu tidak pas gitu ya, buah atau sayurnya tidak pas. Maka kalau ada terjadi goncangan, ya itu akan terjadi terjadi benturan. Jadi terlalu penuh tidak boleh. Bagian permukaan, menurut Sukmana ini tumpukan yang terlalu tinggi menyebabkan kemasan yang paling bawah akan menerima beban kompresi yang terbesar. Iya ya, pasti seperti itu. Ini sudah ada penelitian-penelitiannya berkaitan dengan tumpukan tersebut. Nah, maka bagaimana cara pencegahannya? Nah, sebetulnya tingginya susunan komoditas dalam kemasan itu tergantung pada kecepatan respirasi komoditas ya. Jadi bila susunan tidak terlalu padat dan tebal, maka bagian tengah akan menjadi lebih dingin akibat respirasi yang baik. Jadi apa ya, kalau umpamanya tidak terlalu padat, maka ada celah-celah untuk respirasi. Yang terpenting dalam penyusunan, menurut Subjubio ini, yang terpenting dalam penyusunan bahan di dalam kemasan adalah penyusunan lapisan dasar yang baik. Dengan demikian, lapisan berikutnya akan selanjutnya, tinggi susunan komoditas dalam kemasan ini tergantung pada kecepatan respirasi komoditas. Susunan tidak terlalu padat dan tebal, maka bagian tengah akan menjadi lebih dingin akibat respirasi tadi ya. Jadi pokoknya tinggi susunan pun harus diatur sedemikian rupa. Nah, yang terakhir adalah menurut Payne dan Payne, ya, kemasan transportasi produk hortikultura dapat memberikan perlindungan maksimal jika memiliki sifat yang sesuai dengan produk yang dikemas. Kemasan harus sesuai dengan produk yang dikemas. Kekuatannya cukup ya untuk melindungi produk dari risiko selama transportasi, kemudian juga ventilasi yang cukup, beri tentang identifikasi. Nah, kemudian juga tentunya harus ada informasi tentang identifikasi produk yang dikemas. Sehingga apa? Mudah di dalam bongkar-membongkarnya tanpa buku petunjuk. Itu adalah cara pencegahan. Nah, terakhir sebagai penutup adalah bahwa penanganan pasca panen yang baik ini perlu dilakukan, apalagi ini ada mahasiswa ini ke depan menjadi apa namanya mendapatkan pelajaran ini mampu untuk mengontrol dan meningkatkan kualitas serta hasil pertanian. Terutama kita membantu petani tradisional. Apa? Karena petani tradisional belum melakukan penanganan pasca panen yang baik. Mereka punya keterbatasan. Nah, sedangkan untuk tingkat perdagangan yang lebih modern di supermarket memang sudah dilakukan pasca panen yang cukup. Inovasi penerapan teknologi dalam pengemasan di packing house, di penyimpanan, dan pengangkutan. Ini perlu dilakukan untuk menjawab tantangan jaminan ketersediaan mutu. Ya. Perlu ya, mutu perlu, ya. Sehingga apa? Sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan oleh petani. Ada berbagai teknik pencegahan kerusakan pada hortikultura yang dilanjutkan oleh kemasan yang tepat. Sehingga apa? Memberikan perlindungan yang maksimal. Nah, jadi itulah sebagai penutup bahwa kita harus mampu menjawab tantangan untuk kepastian mutu, untuk memberikan nilai tambah dengan apa? Dengan manajemen yang tepat, karena ini hortikultura ya, perishable tadi ya, sehingga mampu memberikan perlindungan yang kita usahakan perlindungan itu maksimal dengan kemampuan kita dari hasil pengamatan tersebut. Nah, itu saja adik-adik semua dan Ibu Ros, Bu Asri, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan bagi teman adik-adik mahasiswa yang masih mungkin belum jelas atau ada yang ditanyakan. Saya tutup dulu. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan adik-adik, barangkali ada yang kurang jelas atau kita diskusi, jawab. Karena gini, kita itu apa ya? Sebetulnya kita punya negara yang luas dan kemampuannya itu juga mestinya lebih tinggi. Jadi eh, ada contoh negara tetangga kita. Negara tetangga kita itu meskipun luasannya sedikit, tapi kemampuan di dalam packagingnya itu luar biasa. Ada yang tahu nggak negara kita sebelah kita itu? Negara mana? Ada yang pernah baca nggak? Yang tahu? Belum ya? Sudah, oke. Nanti jelaskan. Oke, silakan. Mas Denny Arifin. Mas Denny Arifin ya. Untuk ya, ya. Ya, Oh, silakan. sebelumnya terima kasih atas perkuliahan hari ini karena eh, menambah wawasan dan ilmu untuk diri sendiri. Dan namun saya bertanya terkait packing house sendiri. Nah, untuk packing house sendiri itu apakah kita tuh secara personal bisa membangun packing house sendiri? Apakah ya pertanyaannya bisa langsung bangun sendiri atau harus ada izin dan segala macam? Dan kalaupun misalnya harus ada izin itu apakah dicek semua dalam tadi kan banyak tuh Pak apa Ya, namanya tidurnya gitu kan dimulai tadi harus ada tempat ini mempunyai beberapa ya, proses lantai segala macam. Nah ya, itu berarti ya. apakah harus ada feature dan segala macam itu pertama. Terus yang kedua pertanyaan kedua itu perihal dari ini fasilitasnya itu kan kayak misalnya ada kayak ruangan ini atau segala macam itu kan apakah dicek berskala memang ada yang petugas ceknya atau eh, ketika ada yang error aja baru dicek itu sih Pak, terima kasih. Baik. Eh, saya ingin apa namanya menjawab yang pertama ya bahwa bagaimana sih packing house itu apa sih ini bisa dibangun sendiri atau memang ya bisa dibangun atau memang taruhlah dibangun berkelompok seperti itu. Nah sebetulnya dua-duanya bisa, tapi memang tetap harus harus ada persyaratan izin rumah pengemasan. Ya. Jadi jadi baik bisa dibangun sendiri bisa dibangun berkelompok juga bisa. Tetapi salah satu syaratnya adalah sertifikasi packing house. Kenapa? Di dalam sertifikat itu ya, di dalam sertifikat itu harus ada ketentuan yang berlaku. Nah, ya kan? Sertifikat itu ada ketentuannya. Ketentuannya harus ini. Kemudian di dalam sertifikat itu ada sistem konsistensi manajemennya yang diterapkan di dalam pengemasan. Ya. Jadi nanti di dalam fasilitas apa sertifikat itu ada gimana fasilitas ya. Apalagi untuk ekspor ya. Nah, apa namanya? Berarti menjamin mutu dari hasil panen yang akan diekspor. Ya. Jadi memang harus pengemasan harus dilakukan dengan fasilitas memadai. Ya. Itu akan menjadikan fasilitas itu akan berpengaruh terhadap efisiensi kualitas dan hasilkan. Ya. Jadi biasanya ya packing house itu ya tadi ya sudah disampaikan ya tadi ya udah ada syarat-syaratnya tertentu biasanya ya ada apa jalan raya kemudian lokasinya harus yang ideal ada ruang kerjanya kemudian apalagi tadi itu luas pengemasan juga dibangun dengan konstruksi yang baik. Kemudian juga area yang dipilihnya itu terbebas dari banjir ya, dari banjir, kemudian juga drainasenya lancar, dan terhindar dari serangan kemungkinan apa namanya serangan hama penyakit, kemudian langit-langitnya dibangun dengan yang baik. Nah, jadi jelas di situ adalah adanya sertifikasi. Ya. Nah ini juga nanti akan berkaitan dengan sanitasi. Ya. Karena walau bagaimanapun bangunan packing house ini harus apa ya menyediakan tadi sanitasinya sudah harus lebih bagus tadi ya syarat-syaratnya sudah saya sampaikan ya. Ada ketersediaan air, pembuangan limbah yang baik, ya. Fasilitas pekerja apa untuk kerja bahkan tadi ya toilet pun ya toilet pun itu juga harus
ada 20 idealnya kata satu toilet itu 20 orang. Itu berdasarkan hasil riset seperti itu. Dan rasa seperti itulah yang sebetulnya memang di situ eh, di di disatukan di dalam sertifikasi tersebut. Eh, Sebetulnya ya ada tadi ya, oh ya tadi itu ada peraturan. Sebenarnya kalau untuk sertifikasi itu ada peraturan pemerintah ya. Saya lupa itu peraturan pemerintah nomor tahun 2021 kalau tidak salah. Jadi supaya ada nanti ada mengatur bagaimana perizinan berdasarkan risiko dan peningkatan skala kegiatan usaha. Ya, jadi umpamanya jika usahanya dilakukan memiliki risiko lebih rendah, nah, dilihat nih pasti ada yang melihatnya gitu. Apa? Bagaimana nih risikonya? Kalau risikonya memiliki risiko lebih rendah, maka otomatis perizinan lebih mudah. Jadi kalau umpamanya risiko pembangunan dari apa namanya packing house tersebut memerlukan berisiko lebih tinggi, maka pastilah ya memerlukan perizinan yang kompleks. Jadi kalau umpamanya perizinan-perizinan yang mempunyai risiko lebih tinggi, pasti ada prosedur-prosedur tertentu yang harus di apa namanya dilakukan. Nah biasanya nih ya, jadi sertifikat izin ini, izin ke rumah kemas ini berlakunya kurang lebih 3 tahun. Namun memang itu bisa berpanjang. Nah ini di bawah mana? Biasanya ya perizinannya itu di bawah apa kewenangan gubernur. Ya, harus perizinnya di bawah perwenganan gubernur seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Lalu bagaimana dengan ruangan? Nah, yang idealnya adalah secara rutin harus tetap dicek seperti itu. Ya. Karena rutinitas di dalam quality control itu memang harus dilakukan setiap saat. Karena kalau sedikit saja kita lengah, umpamanya ya, udahlah, umpamanya janganlah kita kontrol karena sudah cukup baik. Nggak bisa seperti itu. Harus rutin, harus apa namanya terstruktur sehingga ketika suatu terjadikan kecil saja, masalah yang kecil ini itu akan berakibat fatal. Umpamanya berkaitan dengan tadi ya mikroorganisme. Jadi kalau umpamanya penguapan yang tidak stabil, mikroorganisme tumbuh dengan berkembang dengan baik, ada kondisi yang sangat-sangat lembab, bukan dingin ya, tapi lembab yang kondisi tersebut stable apa namanya untuk mikroorganisme tanpa taruhlah itu kasat mata kalau kita tidak cek ya itu akan merepotkan juga akhirnya kualitasnya ketika di end usernya di konsumennya wah ini kok tiba-tiba jelek kenapa ya karena kita tidak secara reguler di dalam mengontrol baik kondisi suhu ruangan dan sebagainya yang ada di situ. Itu ya, Mas Denny Arifin, yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang jelas? Boleh nanya pertanyaan lagi, Pak? Boleh, 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 Satu boleh. lagi. Ayo. Iya, Eh, Nah, kan tadi kan di awal kan dari minggu lalu sampai minggu ini kan ditekankan bahwasannya penanganan pasca panen ini penting gitu kan. Pentingnya karena iya, harus kualitasnya segar dan meningkatkan segala macamnya. Jadi pertanyaannya iya. gini, nah kadang kan kita menyesuaikan sama konsumen gitu, yang dimana konsumen kan butuh dengan kualitas ya, maksudnya kualitas biasa tapi harga juga bisa dijangkau gitu, kalau Oh nggak ya, sekitar gitu. betul, betul. Ya, Ya gitu. Nah, sedangkan kalau kita melakukan pasca panen mungkin dari mulai pendinginan segala macamnya, terus ada packaging segala macam itu kan pasti harus ada namanya penambahan biaya. Nah, berarti kalau seperti itu kan kita kan kalau itu kan kalau misalnya kita menggunakan yang packing segala macam kan itu kan berarti konsumennya kan yang udah kelas menengah ke atas. Nah, jadi kalau yang mungkin yang itu apakah kita tetap harus juga melakukan
penanganan pasca panen, yang dimana kalau kita melakukan itu berarti butuh biaya. Nah, takutnya nanti nggak, dia bukan ini, takutnya tuh untungnya dikit, atau misalnya nggak untung, mungkin kalau misalnya contoh sore ya yang mungkin dijual ya, maksudnya pelanggan bisa beli, tapi itu jadi harga tinggi dan konsumen nggak beli. Berarti kan maksudnya apakah penanganan ini hanya untuk apa, untuk supermarket, minimarket, atau Ya, yang di mall-mall, atau yang di bawah, maksudnya yang pasar biasa juga harus, bukan dan segala macamnya. Karena kan kalau kita lihat di pasar kan nggak ada, hampir jarang ada sayuran di packaging yang cantik, yang bersih, yang benar-benar penanganan pasca ya, panen yang baik gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. ya. Oke, masih bagus nih pertanyaannya. Jadi ya memang begini, ada perbedaan sebetulnya ya di dalam prakteknya. Apalagi kita tadi saya sampaikan bahwa memang di kita di Indonesia kita masih rata-rata di bawah apa namanya, kalau ininya persentasenya juga di atas 25% ya kalau dibandingkan dengan Eropa. Kalau di negara Eropa itu kan automatically ya, mau yang sederhana maupun yang packaging yang sampai apa sih namanya, tingkat yang lebih tinggi masuk di dalam eh, eh, toko-toko atau untuk ekspor, itu tidak jauh beda, tidak jauh beda di dalam aspek penanganan, karena memang mereka yang pebisnisnya ini ya, pebisnisnya ini punya modal yang relatif relatif baik ya. Dan memang itu gini Mas Dani, bahwa kita masih ini ya, beda jauh. Kalau saya pernah di temannya di Perancis, saya tinggal kayak lihat di sana. Jadi ternyata kalau ada permasalahan itu pemerintah daerah setempat sampai ke level ini loh, konsumen yang itu cepat tanggap ya. Cepat difasilitasi bila mereka mengalami keluhan ya. Dan pemerintah daerah setempat, dananya itu di cover oleh pemerintah daerah setempat. Jadi seperti itu. Ya, itu di negara maju ya, di Eropa ya, khusus di Perancis ya, saya turun ke sana. Wah, hebat sekali nih ya manajemennya sih, seperti itu. Jadi petaninya apa, produsen itu nyaman gitu dengan kondisi seperti itu. Meskipun taruhlah tadi katakan bahwa harus ada packaging dan sebagainya, tapi memang dilakukan seperti itu, dilakukan dengan baik karena tuntutannya seperti itu ya. Nah, memang di negara kita tentunya harus mencontoh ke arah sana, bahwa ada intervensi dari pemerintah daerah setempat ya, di dalam menjaga tadi kualitas, baik dalam kualitas yang seperti biasa maupun untuk dijual di toko-toko di supermarket atau minimarket, maupun kualitas ekspor. Pada intinya adalah bagaimana menjaga agar kualitas yang dihasilkan, terutama hortikultur yang mudah perishable ini, yang mudah mudah sekali membusuk lah ya, itu dilakukan dengan baik ya, dilakukan dengan baik. Dan modelnya, caranya ya tadi, tidak harus selalu taruhlah di tempat di box yang besar, tapi tadi ada pilihan, ada apa sih namanya, ada plastik, kemudian ada tergantung dari komunitas dilakukannya ya, sampai sejauh mana. Kalau tidak ada penumpukan, kan biasanya kalau memang untuk individu-individu tidak ada penumpukan dan sebagainya, ya sudah cukup dengan plastik. Tetapi nah eh, plastiknya pun tentunya sudah harus terukur gitu lah. Kalau di sana apa namanya, sudah ada ini loh, plastik yang untuk kemasan kemasan tertentu, sekian jumlahnya, sekian bobotnya, untuk kalau ditimbang maka plastiknya ini gitu. Nah, plastiknya ini ada meskipun tipis ya, tapi ternyata saya lihat ya, 2 minggu itu meski dengan plastik yang sederhana ternyata awet. Jadi memang plastiknya itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, kita harus mencoba ke sana. Nah, ada inilah yang tentunya apa namanya, yang masa depannya berkaitan berhubungan dengan bagaimana packaging yang baik itu harus bisa seperti itu. Bagaimana semuanya bisa terukur
ya terukur, ya terukur dan terstandarisasi mestinya ya, terukur dan standarisasi. Apa? Agar ya konsumen dapat nyaman mengkonsumsi buah atau sayuran yang segar tersebut tanpa terkontaminasi. Intinya seperti itu. Ya, Mas Denny ya. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, seperti itu. Terima kasih, Pak. Silahkan. Ya, sama-sama Mas Denny. Siapa? Mbak Dewi, Dewi, Dewi. Baik Bapak, apakah suara saya terdengar? Jelas. Baik, Jelas. Ya. terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanya terkait tentang sistem pengendalian mutu hasil pertanian yang telah Ya. disinggung tadi. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil pertanian, khususnya pada yang disinggung tadi terkait tentang keamanan konsumen. Produk hasil pertanian itu harus dijamin keamanan terhadap konsumen yang melakukan konsumsi. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil pertanian untuk menjamin keamanan produk dari pestisida yang telah dilakukan oleh petani? Misalnya pada pasar tradisional, Bapak, kan yang saya lihat di pasar tradisional itu biasanya hasil pertanian itu langsung didistribusikan kepada konsumen tanpa adanya pengawasan secara intensif. Nah, Ya. dan ada juga yang bahkan sudah di pasaran itu masih menyemprotkan pestisida untuk mengurangi kerusakan pada buahnya. Nah, apakah ini selaku penanganan hasil pertanian, bagaimana caranya itu bisa mengendalikan hal tersebut dan selaku konsumen juga apakah ke depannya itu di Indonesia bisa ada pengawasan intensif khususnya di pasar-pasar tradisional untuk pengawasan mutu hasil buah ini Bapak, karena yang kebanyakan itu diawasi adalah untuk ekspor dan juga untuk pasar-pasar yang modern. Sedangkan untuk pasar tradisional itu sendiri belum ada. Dan juga disinggung tadi tentang pengendalian limbah yang mengganggu lingkungan. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengurangi limbah yang mengganggu lingkungan? Karena di petani itu mereka lebih fokus kepada penggunaan bahan kimia sintetis dan mereka belum beralih kepada organik. Nah, ini kan bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus. Nah, bagaimana cara untuk atau solusi apa yang terbaik untuk bisa diterapkan khususnya dalam penanganan hasil pertanian ini, Bapak, ke depannya untuk petani itu sendiri? Terima kasih. Ya. Waduh, pertanyaannya bagus nih. Dewi. Bagus. Bagus nih pertanyaannya. Ah, pertama itu bagaimana sistem pengendalian yang memang pada apa ya pokoknya intinya adalah bagaimana ada satu pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan keamanan dan mutu pangan lah seperti itu. Nah, terutama yang memang kemasan-kemasan yang apa namanya dikemas secara tradisional. Oke lah kalau umpamanya untuk ke minimarket atau supermarket atau ekspor ya sudah terkenal. Nah, sekarang bagaimana ini? Bagaimana kalau gitu ya? Kalau kemasan itu hanya untuk individual, ya individual. Nah sebetulnya Dewi apa ya? Jadi ini pengawasan keamanan dan mutu khususnya pangan segar ini ada yang namanya di Kementerian Pertanian itu namanya Badan Ketahanan Pangan. Nah, Badan Ketahanan Pangan itu ya. Nah di Badan Ketahanan itu ada namanya pusat pusat penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Nah inilah sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap pengawasan keamanan pangan sampai ke level individual. Pokoknya kalau apa namanya bahan-bahan hasil eh, apa namanya tadi the packaging dan sebagainya sebenarnya, maka ini adalah menjadi tanggung jawab dari Badan Ketahanan Pangan. Eh, karena memang apa ya mereka itu bekerja berdasarkan kalau tidak salah ya tadi ya ada yang tahun 2015 ada tahun 2021. Nah, mereka mengatur
dalam Kementerian Pertanian. Ya. Jadi ada tugas dan fungsi di dalam pengolahan dan pemutaran hasil pertanian, ya, di dalam apa namanya badan ketahanan tersebut. Dan itu, ya, itu ada otoritas masing-masing di setiap wilayah. Jadi ada otoritas pangan sini ya, pangan ya. Jadi karena dan kalau saya tidak salah itu ada memang dari Badan Ketahanan itu sampai ke bidang keamanan pangan segar. Ya, pelaku. Jadi mereka itu tetap melakukan koordinasi. Jadi koordinasi kelembagaan, kemudian ada pemantauan, pengawasan. Jadi di situ tetap ada pengawasan yang dilakukan dan ketahanan pangan ya dari dari Kementerian Pertanian ya, karena ya itu dari Kementerian Pertanian sendiri bahwa ini harus diupayakan sampai ke level individual karena berkaitan dengan pangan, artinya bahan yang dimakan ya, seperti itu, karena risikonya tinggi sekali. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa nanti ada sertifikasi, ada sertifikasi namanya sertifikasi prima 1 dan 2 3 seperti itulah. Itu yang dilakukan oleh badan pangan tersebut ya. Ya. Karena ya kalau kita lihat juga kan kalau umpamanya banyak hal panganan-panganan yang rentan itu bisa menimbulkan keracunan kan tadi. Jadi kalau taruh aja ada keracunan bisa aja ya, ada beberapa kasus-kasus yang terjadi keracunan dari bahan panganan dan sebagainya ya. Bahan pangan itu termasuk dengan hortik juga. Kemudian ada yang pernah ya kalau tidak salah tahun berapa ya, itu ada keracunan makanan sayur buncis, itu ada itu kalau nggak salah di waktu itu di Banjarmasin deh, atau keracunan sayur buncis. Kenapa sebabnya? Itu karena penanganan yang kurang baik ya. sampai nah terus kemudian juga biasanya nih adik-adik sawi, nah hati-hati juga nih, oseng sawi itu juga banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan keracunan. Karena apa? Itu proses penanganannya kurang baik. Itu yang sebenarnya, sehingga tidak hanya untuk proses untuk di toko-toko atau di supermarket dan sebagainya, tapi individu karena ada proses-proses seperti itu. Kemudian selanjutnya limbah, ya betul ya, harus ada limbah. Itu jadi kembali lagi bahwa memang kita di negara kita ini proses kesadarannya masih relatif belum terkoordinasi dengan baik lah. Jadi memang ada beberapa yang yang penting gini, yang penting sudah laku terjual lah, bodo amat gitu kan, bodo amat namanya kan orang lain yang memakan gitu kan, bukan saya yang makan. Jadi dia melakukan sesuatu yang memang dilarang untuk bukan tidak ya, pikirannya biar aja orang makan, tetapi kita mah yang penting aman. Nah ini yang masih banyak hal-hal tersebut yang masih ada di dalam pemikiran kita. Jadi kembali lagi ya nggak apa-apa ya saya bandingkan dengan negara maju, karena memang kita juga harus ke sana sih. Kita harus membandingkan negara yang sudah betul-betul memproteksi dengan baik, bagaimana pangan ini menjadikan hal yang betul-betul sangat penting bagi dari kemajuan. Karena dengan pangan inilah maka seandainya kita pangannya bersih, mutunya baik dan sebagainya, terhindar dari hal-hal yang itu, maka kesehatan itu terjaga. Nah, contohnya umpamanya ya, kalau saya nyari gorengan nih
nyari gorengan. Saya kebetulan kan masternya di Perancis. Cara nyari gorengan tuh nggak ada. Adanya apa namanya lalap buah dan sayur seperti itu. Jadi apa ya? Mereka menjaga betul kualitas-kualitas yang bisa menjadikan kita sehat. Karena kalau kita sehat, maka kita berpikir dengan baik dan berpikir potensi dari kita untuk bisa menjadikan manusia-manusia yang handal itu bisa dilakukan. Jadi memang perlu, kalau bagaimanapun ya, satu perlu kesadaran. Harus kesadaran. Yang penting kesadaran nih ya. Ya. Nah, adik-adik inilah yang nantinya suatu saat nanti setelah selesai, maka akan memberikan proses kesadaran bagi mereka-mereka yang masih menganggap apa namanya, bahwa bahan makanan ini adalah orang lain yang mau makan, bukan saya yang makan, tapi anggapan itu adalah sangat keliru, ya, sehingga apanya proses kesadaran yang perlu ditanamkan. Ya memang kalau dari Badan Ketahanan Pangan sudah ada sih di dalam untuk apa namanya, untuk membuat aturan. Tapi kan aturan itu kan ya harus dilakukan juga dengan kesadaran. Kesadaran bagaimana kita memproses bahan makanan ini menjadi makanan yang bermutu dan sehat seperti itu. Itu ya, Mbak Dewi ya. Baik, Bapak. Terima kasih untuk Hmm. penjelasannya. Ya, yuk, ada lagi? Ini memang ini luar biasa nih ya sebetulnya, apa namanya, pengkajian ini. Jadi terutama ini guncangan-guncangan yang akibat juga sebetulnya. Apalagi jalan ya. Jalan itu kalau sudah terjadi guncangan, jalan kita masih belum mulus ya seperti itu. Kalau sudah masuk pada saat terguncang-guncang, bakal masuk itu. Dan juga proses-proses yang berkaitan dengan eh, mikrobiologi. Nah, ini juga kita masih belum tertangani dengan penuh sebaik-baiknya. Ya. Ayo, ada lagi? Siapa nih? Delvia Siska. Silakan, Delvia. Baik Delvia. Bapak, terima kasih. Ya, Sebelumnya mohon izin bertanya Pak, ya, terkait dengan kerusakan yang terjadi pada saat transportasi. Nah, ya. setahu saya ya Pak, suhu itu juga berpengaruh terhadap kerusakan, apalagi selama transportasi kan ya Pak. Nah, Ya, misalnya memungkinkan nggak sih suatu alat transportasi itu membawa lebih dari satu jenis produk hortikultura gitu Pak. Misalnya kan tomat sama sayur pakcoy, itu kan masing-masing ya. suhu yang berbeda-beda kan ya. Nah, kira-kira kalau membawa beberapa jenis produk hortikultura, kira-kira untuk penanganannya terkait suhu agar tidak merusak bahan itu gimana, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, ya. Penanganan suhu ya. Penang- Ya, sebetulnya apa namanya, suhu ini sangat harus ideal ya, harus ideal ya. Jadi apa namanya, antara komoditas satu dengan yang lainnya memang berbeda. Taruhlah umpamanya tadi ya, gambarkan apel dengan pakcoy, berbeda itu. Jadi sebetulnya yang idealnya adalah ya, packagingnya atau transport packagingnya memang harus satu, idealnya ya, harus satu komoditas. Ya taruhlah tomat saja, apel saja. Kemudian pakcoy saja. Itu karena begitu. Karena kalau semuanya kita tuh dapat, karena gini, itu ada juga perbedaan penumbukan dan kemasan. Tadi yang saya jelaskan ya, ketika menumpuk atau apa ya istilahnya,
ditumpuk dengan beda kan antara kemasan yang harus di apa apel umpamanya dengan pakcoy, beda seperti itu. Biasanya memang sederhana kalau kemasan pakcoy. Nah, kalau terjadi penumpukan seperti itu, ya, itu juga akan mempengaruhi apa namanya wadah atau kemasannya. Ada tadi ya, ada gesekan, ada himpitan, yang otomatis ya kalau tekanan terlalu tinggi, maka sirkulasi udara di situ juga akan terganggu. Jadi ada yang kemasan yang terlalu penuh, bahkan ada kemasan yang kurang, dia dari permukaan. Jadi hal-hal itulah yang tentunya juga harus diperhatikan. Jadi ya bahwa idealnya adalah ketika packaging itu harus satu komoditas. Kecuali kalau memang ya, kalau memang di dalam, tapi ya memang mahal itu biayanya. Ada apa namanya ruang pendingin masing-masing. Ruang pendingin masing-masing. Umpamanya cocok kemudian dengan apa berbeda, apa namanya ada ruangan yang berbeda. Tetapi itu jarang. Pada intinya ya sebetulnya di dalam packaging itu yang untuk truk itu juga sebetulnya tidak ada ruang pendinginnya seperti pada umumnya seperti itu. Ya, jadi nah kita disarankan bahwa memang harus ada coolernya. Nah, karena ya apa ya? Ya itu kalau jangka pendek itu oke. Jadi kalau jangka pendek sih oke. Nah tadi kalau umpamanya lebih dari 5 jam inilah yang menjadi permasalahan. Karena apa? Itu kan kalau sudah tertumpuk itu kan otomatis terjadi eh, ya, pemanasan yang berlebihan sehingga akan apa ada pelayuan, adanya maksudnya organisme pembusuk dan sebagainya. Nah, makanya dari itu ya pengemasan ini merupakan hal yang penting ya bagi apa namanya keberlangsungan hortikultura untuk sampai ke konsumen. Itu ya, Delvia ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, nah, kebetulan nih hujan nih, Bogor hujan besar. Baik, ada lagi? Silakan. Baru 3 nih. Pertanyaan Mbak Devia bagus ya. Jadi berkaitan dengan apa? eh, Kemasan ada terjadinya respirasi yang pasti. Jadi tadi sampaikan bahwa susunan itu tidak terlalu padat dan tebal. Jadi bagian tengahnya akan menjadi lebih dingin akibat respirasi yang baik. Jadi ada kaitannya dengan tumpukan atau apa namanya tingginya susunan dengan respirasi. Dan tentunya juga lapisan dasarnya yang di dasarnya itu juga harus dijaga betul karena memang paling berat dia akan mendapatkan beban seperti itu. Nah, saya jelaskan kalau belum ada yang tanya ya. Jadi mungkin saya jelaskan lagi ya. Syukur-syukur ada yang tanya lagi. Jadi tadi ya berkaitan dengan kemasan. Ini ada saya pernah baca apa penelitian ya berkaitan dengan kemasan yang apa ya suitable for spraying yang memang pas gitu untuk itu. Tadi katakan bahwa antara eh, untuk penanganan mesin itu kita sekitar antara 200 sampai 500 kilogram itu yang idealnya. Saya bacain ada penelitian seperti itu. Jadi supaya betul-betul ideal di dalam
apa namanya kemasannya, tapi untuk transportasi seperti itu. Dan apa namanya volume kemasan pun harus baik ya. Jadi menurut Peleg itu ada 60 sampai 65% penggunaan volume ya, agar apa? Masih tersedia ruang tadi untuk apa namanya zona ada oksigen ya. Jadi tidak mampat betul kalau ditumpuk 100% ya pasti akan busuk ya. Karena eh, kaitannya dari 60 sekitar 60 sampai 65% menurut Peleg itu. Dia di situ ada pertukaran gas sehingga ada pertukaran gas sehingga akan metabolisme juga semakin lancar. Bagus itu seperti itu. Baik. Ada lagi? Iya, masih ini ya, masih menjawab. Ya karena belum ada yang nanya ya. Jadi tadi ya apa? Dia bilang tomat gitu ya. Ya, untuk membuat apa namanya? Tomat itu bahannya apa sih? Apa? Ininya kemasannya seperti apa sih? Biasanya kalau tomat ya, itu terbuat dari ada yang kayu ya, kayu yang rancak-rancak itu kayu, bisa juga yang terbuat dari bahan kayu, kemudian juga bambu, juga ada kardus seperti itu. Itu yang idealnya. Nah, biasanya ya kalau tomat itu dikirim berjarak jauh, ya kita gunakan kemasan peti. Peti itu ya, peti ya biasa kayu dan bambu. Tapi kalau untuk pasar lokal yang dekat saja, itu biasanya ya, pasar lokal kalau yang kemasan untuk pasar swalayan atau supermarket, biasanya menggunakan hanya sebatas kantong plastik saja. Jadi kotaknya itu kalau jarak jauh itu biasanya ya rata-rata kardus kotak yang betul itu ukurannya 10 sampai 30 kilogram gitu. Jadi itu idealnya seperti itu untuk jarak jauh. Seperti itu. Oke, ada lagi. Yuk, ada lagi? Ada. Oke, gini, eh, sambil jalan aja lah ya, karena belum ada yang nanya lagi, syukur-syukur mudah-mudahan ada yang nanya lagi. Jadi, ada ini kan, Pak, tanggung jawab masa depan itu hujan besar sudah. Saya tutup dulu pintu ini karena hujan besar. Jadi kebetulan di Bogor itu sudah 2 hari ini hujannya deras. Kemarin juga banyak petir, kemudian juga banyak pohon tumbang. Sekarang juga hujannya deras di luar. Sampai ada petir juga ini. Ya, tadi apa ya? Tadi. Artinya sekali lagi bahwa masa depan adalah di tangan kalian. Sekali petirnya. Jadi artinya bahwa dengan bagaimana adik-adik sekalian itu mempelajari
sistem packaging dengan baik, dan standar-standar tertentu. Standar-standar ini sudah ada ya, sudah dipelajari semuanya, sehingga nanti suatu saat nanti berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Oh ini saya kan ini apa namanya? Ini sudah dapat kami sudah dapat informasi dari mulai penanganan pasca panen sampai packagingnya sampai pengangkutannya mempunyai standar-standar tertentu. Maka sebetulnya outputnya adalah bagaimana kita supaya seragam ada sertifikasi. Sehingga itu terkontrol dengan baik. Jadi itu sebetulnya. Jadi koordinasi antara adik-adik ini sebagai ilmuwan, dengan pengambil kebijakan, itu sangat penting. Pengambil kebijakan tidak akan bergerak kalau tidak ada masukan dari apa namanya para ilmuwan ini, alumnus dari perguruan tinggi mahasiswa ini yang nanti setelah lulus itu menjadi ilmuwan, maka itu adalah akan memberikan masukan-masukan pada pengambil kebijakan. Karena kalau pengambil kebijakan kan sistemnya hanya sebagai apa ya pelaksana saja. Ilmunya itu terletak di adik-adik ini. Teknologi panen. Seperti itu kira-kira. Nah, lumayan ya hujannya. Banyak petir. Ayo ada lagi? Itu. Jadi belum ada yang resen lagi. Saya nanya lagi, ingin dijelaskan lebih detail lagi bahwa sebetulnya berkaitan dengan kemasan tadi ya. Nah, berkaitan kemasan itu ada pendapat dari ini kan penelitian dari Pak Satuhu dan kawan-kawan ya. Satuhu namanya kawan-kawan. Jadi bahwa memang kemasan itu sebetulnya secara garis besar dibagi dua aja. Ada kemasan langsung dan kemasan tidak langsung. Nah, jadi kemasan langsung itu memang kemasan utamanya yang langsung berhubungan dengan produk yang dikemas. Jadi dia kemasan langsung ini begini. Kemasan langsung itu bisa tadi ya. Jadi kemasan yang berupa karung plastik bisa ada juga yang kemasannya berupa daun gitu. Sampai ke sana gitu kan dari pandangan itu. Nah, itu memang eh, kemasannya yang berinteraksi langsung dengan produknya sampai sampai ke sana. Kemudian juga ada kemasan yang tidak langsung. Jadi kemasan yang memang tidak langsung bersentuhan dengan produknya. Jadi bahan-bahannya juga nah, beda-beda. Biasanya kan kalau tidak langsung memang dari petik-petik aja. Jadi kalau plastik, plastik, kemudian kertas tadi ya, apa namanya, ya macamnya itu ya, yang lunak-lunak itu biasanya berinteraksi dengan komoditas ya. Tapi kalau yang terbuat dari kayu, karton, yang peti-peti itu, kemudian ada juga yang keranjang bambu, itu ya biasanya apa namanya tidak berinteraksi dengan secara langsung. Nah, silakan kalau ada yang tanya lagi.
Ros, sampai jam berapa kita? Jam 3 lewat dikit, Pak. Lihat ya boleh. Ini tuh kebetulan nih apa namanya halilintarnya mungkin petirnya. Ayo ada lagi ya Dede biar semangat. Saya Pak boleh bertanya? Ayo nih, ada yang tanyakan. Ya Pak, jadi pertanyaan saya itu Pak Kurang dalam keras, beberapa kurang keras suaranya. Nggak kedengaran. Ada soalnya hujan deras nih di sini. Gimana? ya Pak. Biasanya Pak dalam beberapa kasus impor bahan hasil pertanian tuh Pak ada beberapa kayak tidak lulus uji impor. Nah, Ya, dalam kasus ini kira-kira faktor yang mempengaruhi bahan bahan hasil pertanian tuh yang nggak lulus uji impor itu bagian apanya ya Pak? Apakah pada saat sortasinya atau pada saat pengemasan atau hal lain nih Pak yang mempengaruhi? ya, ya, baik, makasih nih. Nur Wahyuni. Ya sebetulnya pada umumnya ya sebetulnya beragam ya. Dari biasanya pada saat pengemasan ini yang penting. Pengemasan ya. Jadi pada saat pengemasan ini kan kalau sortasi ini udah biasa lah ya. Kita dari mulai panen, pembersihan, kemudian juga pengumpulan, kemudian juga pembersihan, pengumpulan, sortasi. Nah, ini biasanya yang menjadi vital itu adalah di pengemasan. Makanya ini sangat penting sekali. Pengemasan yang kurang baik, biasanya di pengemasan yang kurang baik itu akan terlihat. Nantinya mereka punya apa ya? Punya standar standar apa namanya? Standar uji biasanya seperti itu. Dan sekali lagi bahwa pengemasan itu tergantung dari komoditas, kemudian apa namanya dari komoditasnya yang memerlukan apa namanya pengemasan yang memang betul-betul terstandar dari pihak terkait itu memang mereka sudah punya untuk standarnya dan apa namanya pada umumnya pengemas di bagian pengemasan inilah yang tentunya bisa terpengaruh karena kalau sudah pengemasannya akan baik disimpan dan diangkut ya kalau pengemasannya baik disimpan dimanapun atau apapun dengan standar tertentu ya kemudian juga diangkut dalam kondisi ini kalau pengemasan yang baik dia tidak akan mudah rusak seperti itu pada intinya kalau umpamanya ini yang jadi masalah ini adalah kalau kemasan rusak, sudah itu. Apa yang terjadi? Bisa nilai gizinya kurang, bobotnya kurang, mudah busuk kan begitu. Karena ada secara fisiknya ini penurunan daya apa namanya dan biasanya penurunan daya produknya itu kurang. Makanya memang sangat sangat penting ini di pengemasan di packing house. Nah, jadi pengemasan di packing house itu adalah mutlak harus diperhatikan. Ini pengimanan, pengangkutan ya tadi. Tetapi yang biasanya seperti itu, ada sudah di di end user itu, di konsumen itu, kelihatannya dari kemasan. Jadi kalau pengangkutannya biasanya udah, kalau sudah ada di tangan langsung konsumen, ya, udah nih, aduh kok kemasannya rusak, kok bisa busuk, kok ini apa namanya bisa ada tumbuh jamurnya dan sebagainya. Nah itu. Jadi harus diperhatikan betul-betul adalah di kemasan. Nah dan itu. Jadi saya katakan tadi bahwa kalau kemasan baik, maka apa ya daya tarik produknya itu yang ini menjadi nilai tambah seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai produsen nantinya
memberikan daya tarik yang taruh daya tarik yang tinggi ya untuk end user atau konsumen. Oh ini bagus. Kalau kemarin ya seperti kemarin itu ya. Meskipun ada yang nanya, pelilinan dalam apel dan sebagainya, kok ada pelilinan, tapi kan itu bahaya atau tidaknya, kan? Bahaya atau tidak? Ya sebetulnya kalau di dalam sudah tadi kalau di dalam sertifikasi ya memang ada dalam pelilinan itu ada menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya seperti itu. Dan itu akan menjadi produknya itu menjadi cantik, dan daya tarik produknya itu tinggi seperti itu. Nah, bagus seperti itu di tangan itu. Maka konsumen itu ya tidak akan melihat bagaimana penyimpanannya, bagaimana pengangkutannya, ya. Tapi yang paling diperhatikan itu bagaimana di tangan terakhir, ya. Baik ada pengemasan harus baik, penyimpanan harus baik, pengangkutan baik, bahkan yang paling penting adalah kemasan di konsumen sebagai bentuk akhir dari produk yang akan dikonsumsi. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ya tadi ya, yang menarik itu ya tadi. Jadi kalau bahan-bahan atau produk-produk itu pengen cepat, ya melalui ini ya, melalui truk ya, kendaraannya itu ya. Tetapi kalau dan waktunya itu biasanya kan tidak tadi ya, batasi. Ada penelitian memang jangan lebih dari 5 jam karena akan terjadi goncangan, kemudian juga terjadi respirasi dan sebagainya. Kalau sudah di atas 5 jam itu sebaiknya menggunakan alat transportasi lain yang sudah terukur gitu. Apalagi biasanya kan nyebrang lagi kan negara kepulauan ya kan. Nah ini jadi harus betul-betul nyebrang dari Jawa ke Lampung itu juga harus melewati menggunakan kapal laut dan sebagainya, itu harus betul-betul harus diperhatikan. Karena angkutannya sudah jauh. Makanya disarankan kalau produk itu lebih dari 5 jam, gunakan kereta api, karena di kereta api itu ada gerbong pendinginnya. Karena memang itu ya tadi ya, truk itu di truk itu memang tidak menggunakan truk pendingin. Tapi kalau di kereta api ada gerbong pendinginnya. Seperti itu. Jadi makanya lebih baik menggunakan transportasi yang memang sudah terstruktur seperti itu. Oke, ada lagi? Terakhir. Seperti waktunya udah bisa ini Pak, sudah bisa berakhir kuliahnya Pak. Oh gitu ya. Oh sudah 2 jam ya. Sudah tidak terasa ya Pak, sudah 2 jam. Tidak terasa ya 2 jam. Iya. Ya. Baik semua mahasiswa on cam ya, agar kita bisa screenshot untuk Oh ya. kuliah berakhir ya. Waktu kuliah berakhir. Mangga ini ada 2 layar. Layar kedua, mangga on cam ya. Saya screenshot dulu layar pertama ya. 1, 2, 3.